Di sini itu ya pokoknya instan, pokoknya pakai banyak orang Rame. misalnya sementara ini Gemini Pro pun masih kalah dengan. Tapi yang recommended berarti. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah dosen Ilkom yang apa namanya? Ini spesialis di cyber security ya, Pak, sama software engineering. Jaringan, Ya. software engineering. Boleh perkenalkan diri dulu Pak Imam. Monggo. Baik, terima kasih Mas Sarul. Jadi perkenalkan, nama saya Kartika Imam Santoso. Bisa dipanggil Pak Kartika atau Pak Imam. Kalau di sini dipanggil biasanya Pak Imam. Saya dosen baru di Ilkom, baru 1 tahun, tapi saya sudah lama sebelumnya di Magelang. Dari tahun 95 saya jadi dosen. Dan di sini spesialisasi saya adalah tadi komputer dan jaringan, kemudian software engineering atau rekayasa perangkat lunak, dan itu bisa dilihat di Google Scholar ya. Google Scholar Kartika Imam Santoso, dan nama saya unik ya. Unik tidak ada yang sama. Mungkin itu Mas Sarul. Oke, jadi itu perkenalan dari narasumber kita teman-teman. Dan hari ini kita akan membahas tentang era digital, di mana era digital ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat saat ini, yang mana mulai terjun di Society 5.0, di mana kita sangat ketergantungan dengan hal-hal digital ya Pak. Iya, Entah betul. itu komputer, handphone, wifi, dan lain-lain. Apalagi sekarang ada AI ini. Aduh, mantap ya Pak. Sekarang ada AI gitu. Nah, perubahan digital ini kan sudah dari lama ya Pak. Mungkin menurut Pak Imam di era digital saat ini itu dalam 10 tahun terakhir itu yang paling terasa apa sih Pak? Ya, jadi kalau menurut pengamatan dan pengalaman saya, jadi era digital sekarang ini sangat membantu. Jadi kalau kita tidak mengikuti zaman, maka kita tertinggal. Ya, hampir semua bidang saya nyatakan semua bidang. Kalau di ilmu teknologi informasi, ilmu komputer itu sudah nggak asing lagi. Tetapi sudah mulai merambah atau hampir semua bidang kehidupan kita, misalnya aja yang paling dekat adalah dengan bidang kesehatan, ya, kemudian bisnis, hampir semua menggunakan teknologi informasi atau informasi. Kemudian kalau kita lihat sekarang ada beberapa aplikasi atau beberapa mesin yang bisa mendeteksi, ya, bisa menganalisis dari gambar atau citra atau hasil ronsen ya atau USG, itu bisa digunakan. Itu digunakan untuk membantu menganalisis ya. Jadi kalau kadang-kadang manusia pengalaman manusia kan berbeda-beda. Ya, demikian juga dengan komputer. Komputer juga punya pengalaman yang berbeda-beda tergantung kita memberikan materi atau supaya komputer itu bisa belajar. Maka yang paling dekat adalah yang namanya machine learning. Machine learning. Ya, machine learning. Dan sekarang ada AI. AI itu nggak bisa dihindari. Jadi AI itu jangan kita tergantung dengan AI, tapi gunakan AI dengan bijak. Jadi AI itu adalah alat bantu. Jangan kita percaya dengan 100% dengan AI. Itu hasilnya perlu dianalisis lagi dibandingkan dengan hasil atau komparasi dengan studi akademik, ya, jurnal, kemudian buku. Jadi tidak semuanya berbasis AI, yang suruh buat AI dikumpulkan langsung, tapi tidak diverifikasi ya kebenarannya. Karena dia AI itu dia juga belajar atau menganalisis dari yang sudah ada. Mungkin masalah. Oke, berarti AI itu benar-benar sangat berimpact pada kehidupan kita ya, Pak. Mungkin ini sih Pak, dari AI itu apakah kita masyarakat Indonesia itu siap menurut Pak Imam untuk menerima AI itu? Karena AI itu kan sangat memudahkan kita dalam berbagai pekerjaan ya. Tapi karena kemudahan itu juga kita mungkin sebagian malas berpikir gitu Pak. Betul, betul.
Jadi yang ada ya kekhawatiran, nggak usah kita merasakan bahwa sekarang ini anak-anak itu ya begitu ada pertanyaan kalau dia tidak menggunakan tablet atau tidak menggunakan laptop, HP itu dia tidak bisa menjawab apapun yang sering terjadi. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya seperti itu. Tapi kebanyakan. Jadi sekarang orang karena ada AI, ada internet, ya itu mereka jadi tergantung ya. Ketergantungannya yang harus kita kurangi. Jadi kalau kita lihat ada beberapa berita atau yang dari Cina itu mereka menggunakan AI-nya tapi tidak semua menggunakan AI. Jadi kalau kita belajar berbasis textbook, diajar di pengajaran pembelajarannya tetap dengan dosen sebagai fasilitator atau guru fasilitator. Nah, kalau di sini begitu diberikan AI, semua jawaban menggunakan AI, tidak diverifikasi yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalau kita bicara tentang siap atau tidaknya, dikatakan efeknya, yang tadi negatifnya itu adalah ketergantungan. Ke depan itu tidak bisa dihindari, cuma masalahnya adalah nanti generasi yang selanjutnya itu jadi ketergantungan dengan yang namanya AI. Ya, ketergantungan dengan AI. Ya, kalau ketergantungan AI bagaimana? Malas berpikir. Ya. Jadi kalau malas berpikir bagaimana? Ya, Anda bisa merasakan atau bahkan sudah melaksanakan itu, ya. Nggak mau, Pak, pakainya semua AI. Ya, kita berpikir sedikit lah, ada buku, ada textbook, atau apapun, sehingga kita tahu. Ya, kalau kita belajar dari AI itu, kita lihat, kita bandingkan. Kadang-kadang kita nge-prompt dengan AI, hasilnya berbeda, ya, berbeda untuk tiap AI, kemudian juga tiap chat, ya, kita buat chat baru lagi, promptnya sama, hasilnya belum tentu sama, ya. Jadi saya termasuk yang di sini mempelajari hampir semua AI sudah saya pelajari, hampir semua, berarti nggak semuanya ya, banyak yang sudah saya pelajari, ada beberapa macam, ada yang namanya DeepSeek, Gemini, ada yang namanya Gemini AI, ada Cloud, ya, kemudian ada GPT dan seterusnya, hampir semua punya spesialisasi sendiri. Jadi kalau kita pakainya hanya mengandalkan satu AI saja, salah. Ya, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau dulu AI, Pak. Ya, itu kalau saya pernah sepintas dulu, itu kan biasanya sekarang itu kan orang berkaitan atau ya yang anak-anak sekarang itu kaitan dengan gambar, dia olah gambar, olah foto. Nah, itu yang paling digunakan, setahu saya sih. Saya belum pernah pakai, cuma sekali aja, 2 kali, hanya itu saja. Kalau saya kebanyakan adalah untuk riset atau penelitian, ya mencari penelitian terkini apa. Kalau dulu nggak bisa menggunakan itu. Oh iya. Nah, itu Soalnya masing-masing. ini, anak SMA kemarin kan saya sempat tanya beberapa anak SMA. Ya. Itu mereka pakainya Dola AI gitu. Iya, iya, iya. Jadi mereka kan tergantung siapa yang menggunakan dan digunakan untuk apa. Jadi kalau mereka hanya senang dengan edit foto, ada foto ya, kalau mereka kan hanya masih senang dengan itu, Mas. Masih dengan dola foto. Mungkin ketemu lagi dengan yang lainnya atau apapun yang awal-awal dulu kan ada yang namanya GPT, Gemini, bisa menggenerate, ya kan? Gambar. Oh, udah bagus itu. Kemudian muncul AI-AI yang lain yang berkaitan Cloud dengan rekomend ya, Pak. Ya. Cloud rekomend. Kalau saya sementara ini karena dia tadi berbasis untuk riset ataupun buat buku atau apapun itu masih cloud. Nah, dari beberapa dosen Ilkom, termasuk yang dosen-dosen di sini pun kemarin sudah saya berikan workshop, ternyata baru tahu kalau ada AI yang namanya cloud. Padahal sudah lama ya. Kalau yang alumni, yang mahasiswa yang di sini sudah tidak asing lagi dengan cloud. Oh iya, kalau itu. Ya, jadi awal-awalnya pakai GPT. Kalau saya mengatakan GPT nggak recommended bagi saya. Gemini juga ya lumayan lah, ada dulu DeepSeek ya lebih bagus. Kemudian saya begitu mengenal cloud, saya jadi kecanduan dengan cloud. Nah itu kalau saya, karena berbeda orang beda lagi. Kalau tadi Mas Arul, Pak, anu dulu Pak, saya nggak pakai dulu karena saya nggak suka foto-foto gitu kan. Iya. Iya, karena saya nggak perlu aktualisasi diri dengan foto saya gitu kan. Cocok. Tapi yang recommended berarti cloud ya Pak, karena powerful menurut jenengan saat ini. Ya, dan sekarang kita juga sedang mencoba, ya Pak Andi juga mencoba cloud untuk yang versi Pro dan sedang dicoba ini. Ternyata luar biasa. $17 Pak.
Ya, betul. Mantap. Betul, $11. Ya, tergantung dolarnya. Dolar Iya. sekarang 17,6 ya kan. Aduh. Ya, itu tinggal Aduh. mengalihkan saja. Iya. Ya, itu Sampai saya, kan 20.000 nggak Pak itu Pak? saya nggak tahu kan, saya bukan pengamat ekonomi. Iya. Tapi ya kalau 20.000 kemungkinan tidak sih. Semoga Mungkin tidak. 18 masih bisa menyentuh. Menyentuh 18 mudah-mudahan tidak. Karena kebijakan itu kan dari atas ya. Mengendalikan dolar itu susah. Karena ini bulan Juni, bulan Juli itu ada pembayaran utang luar negeri itu yang membuat bisa habis itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Yang tadi Cloud Pro itu gimana Pak? Feel-nya daripada Cloud yang biasa gitu. Seberapa jauh perbedaannya? Ya, jadi kalau kita menggunakan yang Cloud Pro itu lebih bagus. Bahkan ada add-on-nya, add-on-nya di MSWord. Outputnya bisa langsung berupa MSWord, ada heading-nya. Jadi kalau kita membuat outputnya berupa Word kan lebih enak. Mungkin Gemini, GPT, dan yang lain belum bisa untuk membuat output yang MS Word. Nah, itu nanti ada penelitian ataupun buku, kita membuat buku, itu lebih enak. Jadi outputnya bisa itu. Programming juga gitu, ini sedang dicoba ya. Artinya tidak kita bisa menyimpulkan bahwa yang Pro itu lebih bagus kalau saya mengatakan dia tidak terbatas dengan yang namanya token harian. Bahkan jam. Kadang-kadang kalau kita menggunakan yang free kan tunggu lagi 4 jam, baru kita bisa gunakan lagi. Ya, limitnya dikit ya. Betul, karena ada token ya, ada maksimum token dalam 1 kali Pro. Nah, kalau yang ini tidak, karena ada yang Pro, ada yang Max. Nah, gitu. Sementara ini kita masih mencoba, baru aja kita mencoba yang Pro. Saya belum bisa detail, tapi yang pernah saya coba yang pakai Pro itu ya enak ya. Buat aplikasi tinggal kita promnya bener, aplikasi jadi itu. Sekali nge-prom Pak. Sekali ngeprom. Wah, mantap ini. Ya, mungkin yang di kelas kemarin ya, yang object oriented itu. Oh gitu. iya. Nah, itu mungkin Mas Arul sudah lihat ya. Aman, Nah, aman, Pak. itu hasilnya. Jadi saya dengan 1 kali prom, itu aplikasi jadi. Tapi sekali lagi, bahwa yang namanya AI, mesin, itu dia akan membuat sesuai dengan pengetahuannya dia dan instruksi yang kita berikan. Jadi kalau kita misalnya aja, tolong buatkan bla bla bla, tapi nggak detail ya sesuai dengan pengetahuannya dia. Oh iya. Pengetahuannya itu tersebut. Berarti tetap masih ada kekurangannya. Kita harus cek lebih lagi ya. Betul, proses bisnisnya, ya proses dalamnya. Proses dalamnya harus kita detail sehingga nanti dia bisa membuat sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan pakai AI gitu ya Pak, itu bagusnya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti apa sih? Apakah mungkin yang repetitif aja atau mungkin untuk belajar atau Pak Imam punya preferensi lain gitu? AI itu kembali lagi, setiap AI itu punya kelebihan dan kekurangan dan peruntukan. Jadi kalau misalnya aja ada Scopus AI bahkan ada, ya Scopus AI untuk penelitian, untuk riset, ya peneliti itu membuat penelitian itu bisa menggunakan Scopus AI, ya itu ada menggunakan itu. Yang tadi misalnya Dola, ya itu untuk gambar atau apapun, nah itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan saya sudah mencoba beberapa yang tadi, misalnya aja DeepSeek saya dapat nyoba. Awalnya katanya bagus DeepSeek, saya coba ya. Ternyata lebih bagus dibandingkan dengan ya. Kalau di sini kan kalau saya mengatakan lebih bagus cloud, nanti ada orang yang mengatakan bagusnya Gemini Pro. Sementara ini Gemini Pro pun masih kalah dengan cloud. Apalagi cloud yang Pro. Ya, sementara ini gitu, Mas. Sementara ini. Oh, nanti kan berkembangnya kan cepat sekali. Yang dulu awalnya hanya GPT saja, yang lain-lain menyusul, ya kan? Saya kenal dengan namanya Jenny AI untuk membuat paper, membuat riset paper hanya untuk kerangannya saja. Tapi untuk selanjutnya tetap saya menggunakan itu. Verifikasinya adalah kadang-kadang referensinya nggak sesuai, ya itu. Nah, maka harus kita validasi dulu, kita verifikasi benar atau tidak referensi tersebut. Oh, berarti biar AI-nya tidak berhalusinasi gitu. Betul, betul. Untuk mahasiswa nih Pak, kira-kira penggunaannya cocoknya buat apa aja itu AI? Oke, kalau kita lihat dari mahasiswa itu dia punya tugas. Dia pasti mendapatkan tugas mata kuliah atau apapun. Ya, itu bisa menggunakan, karena setiap dosen itu pasti akan memberikan materi. Nah, itu yang budaya literasi kita kurang, ya. Budaya literasi kurang. Literasi itu budaya membaca. Itu sejak dini. Ya, sejak dini tidak dibiasakan. Apalagi sekarang ini udah malas mikir bla bla. Kita atau manusia itu punya
kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, yaitu berpikir. Nah, itu. Kita itu bisa berpikir. Nah, kalau kita tidak menggunakan kelebihan kita sebagai manusia untuk berpikir, kita mengandalkan mesin, ya kan? Padahal mesin itu belum tentu benar. Nah, itu tadi. Jadi sekali lagi gunakan ya kelebihan kita untuk berpikir, ya. Jangan bergantung pada AI. Jadi kalau tugas pakai AI, ujian pakai AI, terus nanti dosennya misalnya aja pakai AI juga. Tolong misalnya aja cek jawaban ini, kemudian disamakan dengan jawabannya dosen, dengan AI juga cek koreksinya. Terus nanti Anda komplain, lupa kok nggak sama nilainya misalnya 30-40, karena yang dibuat dosen hasilnya lebih bagus. Ya, jawabannya lebih lengkap, lebih detail. Misalkan saya menggunakan AI X, kemudian Anda menggunakan AI A atau B, hasilnya kan beda. Nggak usah jauh-jauh lah, Anda misalnya aja menggunakan GPT, Anda menggunakan Gemini, Anda menggunakan DeepSeek, ya, atau yang lain, atau bahkan Dola, penggawe jawaban, misalkan aja bisa atau enggak, gitu kan. Kan pasti jawabannya berbeda. Nah, ini kalau begitu kan, Pak, nilai saya kok jelek, Pak. Nah, itu. Karena Anda menggunakan apa? Biasanya mahasiswa tergantung dengan AI, AI-nya menggunakan berbeda-beda, hasilnya belum tentu sama. Maka sebaiknya AI itu sebagai alat, ya kan, yang perlu diverifikasi, divalidasi dengan materi yang pernah diberikan oleh dosen. Dan sebaiknya dosen memberikan materi itu saya yakin tidak asal memberikan materi, dia sudah belajar dulu, ya. Jadi yang paling bagus itu yang mana, gitu. Berarti AI itu bukan ancaman ya Pak? AI. Ancaman juga bisa. Ancaman juga. Bisa. Oh iya. Bisa. Ancamannya seperti apa Pak? AI itu Pak? Oke. Ancaman mungkin penipuan online gitu, yang sekarang udah pakai AI gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat teknologi AI itu sangat luar biasa. Jadi sekarang kita bisa melihat wajah asli atau tidak. Ya kan banyak sekarang kalau kita lihat di medsos, orang bisa mengganti wajahnya, ya kan, bahkan suaranya. Ya, itu yang bisa digunakan untuk menipu. Makanya kita hati-hati. Kenapa? Kita hati-hati kalau misalnya aja suatu saat kita mendapatkan, misalnya aja dari perbankan, mungkin Anda suatu saat akan bidang usaha Anda punya usaha atau apapun, kemudian tiba-tiba dapat video ataupun chat atau apapun dari bank, itu harus hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang tadi mukanya, suaranya sudah dipelajari. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus mempelajari bahwa karakter orang tersebut, kebiasaannya bagaimana. Nah, itu yang kita tanyakan. Jadi misalnya aja saya dengan Mas Sarul ini, misalnya aja, saya tahu biasanya Mas Sarul dari chat saja, oh gini, oh ini yang chat adalah Arul atau bukan. Ya, walaupun suaranya Arul, tapi misalnya aja, saya tanya misalnya aja, Mas, yang mata kuliahnya apa Mas kemarin? Oh ini, materi tentang apa? Kalau itu Mas Arul, pasti bisa menjawab. Tapi kalau itu orang lain tidak akan bisa menjawab. Nah itu. Itu sederhananya ya Pak? Sederhananya begitu. Jadi setiap orang itu punya ciri khas. Berarti kalau misalkan contoh ada ibu-ibu nih di PC gitu pakai AI gitu, di situ terlihat anaknya gitu Pak, misalkan anaknya ditanyain gitu kebiasaannya apa gitu, yang sepele gitu ya Pak, untuk menghindari, untuk verifikasi bahwa itu anaknya bener atau bukan gitu, daripada udah ditransfer tiba-tiba hilang duitnya. Jadi ada di dalam keamanan itu ada yang namanya social engineering atau rekayasa sosial, ya. Rekayasa sosial itu termasuk di dalamnya yang tadi bisa aja video, suara atau apapun bisa digunakan untuk social engineering atau rekayasa sosial. Itu kalau kita bahas di keamanan komputer ya, itu bisa digunakan untuk menipu. Makanya tadi anaknya siapa? 6. Gimana? Sekolahnya di mana misalnya aja ya kan? Kemudian kemarin tanggal sekian kita kemana? Udah. Kalau dia memang anaknya pasti bisa jawab. Karena biasanya gampang panik tuh ibu-ibu. Oh iya, tapi kan ini Pak, data-data kita kan banyak ya di ruang digital. Ada yang namanya jejak digital gitu Pak. Betul, jejak digital kan tidak semuanya dipublish Mas. Nah, mungkin kayak bukan cuma jejak digital ya Pak, ada kebocoran data juga mungkin gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma sekolahnya di mana gitu, ketika ada jejak digital yang menunjukkan si anak bersekolah, kelihatan ini sekolahnya misalkan di Anur gitu. Betul.
kan terlihat oh ini Jadi kan kadang-kadang saya si Anur gitu. pertanyaan kita itu tidak yang umum. Oh ya. Contoh Iya. misalnya aja, Dek, kemarin kita piknik kemana ya? Nah, berarti tentang kebiasaan. Betul, kebiasaan Tentang itu. Yang hal tidak, yang kemarin dilakukan dan betul. lain-lain. Dek, tetangga kita namanya siapa ya, Dek? Loh, iya, 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 benar-benar itu yang bisa. Dek, kucing kita namanya siapa, Dek? Tidak ada di medsos. Mungkin ada di medsos, tapi kan tidak semuanya. Mungkin kucingnya di medsos bisa. Bisa. Tapi tetangganya kan nggak Tetangganya mungkin, Mas. enggak. Iya, benar. Nah, itu hal-hal kayak gitu itu yang menjadi apa namanya? Kata kunci. Kata kunci, Itu. Berarti nggak usah bikin keyword-keyword kayak yang di sosmed-sosmed gitu. Kita harus bikin keyword nih sandi rahasia yang cuma diketahui keluarga kita. Iya. Enggak. Ya, kita dengan yang kita misalnya aja dulu nama kecil kita siapa ya. Oh, bisa, bisa. Bisa. Jadi misalnya episode itu kan minimal adalah 8. 8 itu adalah kombinasi dari huruf kecil, huruf besar, kemudian angka, tanda baca. Itu yang aman. Dan itu sudah susah itu untuk melakukan brute force attack ya. Jadi password, kalau kita bicara password ya. Bukan password ini, Pak. Kata kunci ini yang misalkan ada penipuan tadi. Oh, betul. Jadi kata kuncinya adalah yang tidak ada di medsos. Kan tidak semuanya. Contoh yang ada di sini misalnya aja ya, nanti dari masyarakat yang melihat ya, atau mahasiswa yang ada di sini melihat bahwa oh saya kata kuncinya adalah ini, kata kuncinya adalah jangan yang ada di medsos. Karena banyak sekarang anak-anak semua diposting perginya kemana, itu kan Nah, itu. bisa ketahuan. Tapi yang tadi kan nggak mungkin menyebutkan semuanya, termasuk tetangganya, nama saudaranya yang di mana, namanya siapa. Kan hanya Iya. foto bersama, namanya ini kan nggak mungkin, Mas. Tag Iya, semuanya kan nggak mungkin. Makanya jangan gampang nge-tag. Gitu. Dan jejak digital itu kira-kira seberapa ngaruh ya Pak dengan misalkan penipuan seperti itu? Ya, jadi jejak digital, kalau sekarang kita bicara tentang AI tadi, jejak digital kita bisa melihat dari AI. AI itu kan dia akan melihat. Jadi misalnya contoh, saya pernah membuat dari beberapa AI tentang profil saya. Nggak orang lain dulu lah, saya dulu. Saya mencari apa yang Anda ketahui tentang profil dengan nama saya. Kemudian dengan beberapa AI itu nanti akan kelihatan. Ya, dari medsos ini, dari ini, semua dia akan membaca itu. Ya, ada web-web tertentu yang dia bisa dimasukin, ada yang tidak. Nah, kalau yang open, itu pasti dia akan tertulis semua yang di sana. Nah, itu. Termasuk sekarang kalau misalnya aja dari medsos pun, kita kan bisa melakukan analisis data. Misalnya aja ada di IG, ya kan? Di Twitter atau X, itu kan bisa. Kita mempelajari pola yang ada di scraping juga bisa. Scraping, betul. Iya. Itu bisa dilakukan. Kira-kira dari berbagai macam hal seperti itu ya Pak, apakah dunia digital itu masih aman untuk kita atau privasi kita di internet itu udah semakin hilang gitu? Karena kemarin saya dengar juga Instagram kan mau menghapus end-to-end enkripsi juga kan Pak, yang dari chat messengernya itu. Jadi itu kan kayak untuk kita sebagai masyarakat biasa, itu kan menurut saya agak kurang aman juga ya, karena kita kayak diliatin gitu. Betul. Nah itulah salah satu fungsi implementasi dari mata kuliah, ada mata kuliah yang namanya keamanan jaringan. Saya sudah pernah membuat juga ya, termasuk nanti suatu saat pemrograman itu bisa diimplementasikan untuk membuat aplikasi chat ya kan yang terenkripsi. Sekarang banyak juga kalau Anda lihat di Play Store ya, itu ada beberapa chat enkripsi AS. Nah, itu nanti Anda dengan aplikasi yang sama, kunci berbeda, itu tidak akan salah orang, tidak akan bisa baca. Itu modelnya gimana Pak itu? Modelnya adalah pesan yang kita kirimkan yang ada di situ itu sudah terenkripsi. Oh, jadi kita download aplikasinya kayak WhatsApp gitu Pak? Ya, kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita pakai yang pabrik-pabrik itu yang umum-umum itu ya memang nggak aman. Makanya dulu waktu ada yang mungkin Anda pernah pakai yang namanya BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger itu aman itu. Ya, karena apa? Servernya hanya di sana. Di Amerika sana. Negara-negara itu
pengen lihat gimana dia ada server di sini sehingga bisa dipantau atau apapun, ya itu nggak boleh, nggak mau. Beda dengan WhatsApp sekarang. WhatsApp itu iya. bisa disadap, bisa dilihat. Supaya apa ya? Tadi kan bisnis. Ini kaitan dengan bisnis. Ya, Meta kan. Iya, Nah, ini kaitan dengan Meta. ada bisnisnya. Ada bisnisnya, jadi bisa dilihat, bisa dipantau dan seterusnya. Makanya sebaiknya kalau kita menggunakan pengen aman, ya jangan menggunakan yang biasa. Termasuk di Cina kan pakai WhatsApp. Hmm, Cina, ya, iya. Rusia. Makanya line ya di Cina itu. Ada beberapa. Oh, ada Ya, beberapa. Korea Utara juga gitu. Anda lihat mau chatting dengan Korea Utara, oh enggak, Mas. Berarti ini mereka udah punya aplikasi chattingnya Betul. sendiri per negara ya, Pak. Itu dari Supaya Cina, tidak Rusia. tidak bisa disadap oleh siapapun. Hmm. Karena itu ada kaitannya dengan apa dunia internasional juga nanti ya. Iya. Nah, kalau kita lihat sendiri, WhatsApp, IG, Facebook itu satu Iya, iya. satu platform berbeda, tapi yang punya sama. Sama Meta. Semua akan di-link-kan semuanya. Nah, kalau semua di-link-kan semuanya, maka kebocoran data akan sangat besar. Dia bisa, misalnya saya bisa masuk ke dalam Meta dengan akun-akun tadi dari WhatsApp, kemudian IG, bahkan FB. Saya bisa menganalisis. Saya cara Amruli, kabeh tentang itu. Wah, itu muncul semua. Bahkan misalkan aja kita bisa sampai dengan servernya, chatting kayak yang ada di WA, kemudian DM, bisa muncul semua, Mas. Makanya kita harus hati-hati, terutama berkomunikasi. Karena apa? Kita tidak yakin, saya tidak yakin dengan tadi data yang kita kirimkan itu aman atau tidak. Maka perlu yang namanya enkripsi. Iya. Benar-benar perlu. Berarti Indonesia kayaknya perlu bikin aplikasi sendiri ya, Pak, untuk chatting. Kalau kita buat sendiri pun bisa, kita membuat aplikasi sendiri pun bisa supaya tidak diserap. Cuma kadang-kadang kan mau atau tidak. Karena ada beberapa yang sudah pernah dirilis juga, tapi orang-orang nggak begitu senang. Oh iya, dulu sempat ada juga yang kayak Instagram itu namanya apa? Sosiola atau apa itu? Iya. Iya. Itu kan dulu sempat ada, tapi karena memang nggak ada penggunanya, Iya, jadi tutup. tutup Betul. gitu. Search engine juga demikian, Indonesia nggak pernah punya juga, nggak dipakai. Oh iya, apa itu namanya lupa? Iya. Garuda. Bukan, bukan. namanya social ya. Ada. Pernah ya, Iya. tapi pernah. Itu kita buat. Cuma ya tadi karena penggunanya orang susah ini pakai ini nggak populer. Gak usah Iya. jauh lah. Yang di sini yang punya Telegram Telegram, iya. jarang juga kan. Iya, jarang Telegram. Jadi kalau sama seperti online shop juga atau marketplace juga. Jadi banyak marketplace bla bla bla. Karena yang market yang sekarang ini adalah inisial S itu ya kan. Iya. Dia banyak memberikan apa namanya voucher gratis atau apapun ya kan, sehingga semuanya beralih ke sana. Sana. Sehingga aplikasi yang lain kalah, di-uninstall, nggak ada transaksi di sana, kalah. Suatu saat nanti akan memanipulasi monopoli ya, semua ada di sana, dimonopoli semua oleh marketplace tersebut, e-commerce tersebut. Tapi kayaknya udah dimonopoli deh, Pak. Pengiriman kan mereka sudah buat sendiri. Ya, Mereka buat nah sendiri. itulah namanya bisnis. Jadi bisnis itu harus melihat prospek, kemudian peluang itu harus diambil. Karena peluang atau kesempatan itu kalau tidak diambil ya terbuang, akan dimanfaatkan oleh orang lain, pihak lain. Iya, benar. Sama seperti di sini kita membuat apapun itu selama ada regulasinya, aturan atau apapun mendukung nggak masalah. Cuma kadang-kadang kita buat sesuatu kemudian tidak didukung, ya kan? Habis itu tidak ada yang menggunakan, percuma. Oh iya, betul. Karena untuk mendevelop sesuatu seperti itu kan kita butuh yang namanya server, ya kan? Ya, server itu tidak hanya servernya doang. Kita perlu ya ISP-nya. Berapa ini budget untuk membuatnya, untuk mendevelop, untuk maintain-nya. Nah itu, itu tidak murah. Ya, mudahnya mudah. Buatnya gampang. Cuma tidak mudah mengimplementasikan sesuatu di Indonesia. Berarti sulit ya, Pak. Di sini itu ya pokoknya instan, pokoknya pakai banyak orang, rame. Misalnya fuku ya kan, kayak Dula tadi kan. Iya. Terus apa Dula? Pas tadi diajar di kan, Pak, mana Dula? Saya lihat, oh kayak gini. Karena saya belum pernah pakai, hanya sekali saya lihat
penasaran apa sih kok dulu ada dula-dula itu ya. Nggak bisa untuk gambar, memperbaiki gambar. Gitu. Mantap. Nah, mengenai AI sendiri, Pak. Oh, mungkin minum dulu, Wah, Pak. nggak apa-apa. Minum dulu. Kita lanjutkan. Buatan apa-apa. Oh ya, mari. Diminum. Mari. Minum, guys. Minum. Pemirsa silakan nanti diminum Ya, setiap diminum yang ada di meja ya, Ya. pemirsanya. kalau nggak ada minuman, beli dulu. Ya, atau setelah ini. Ya, Setelah acara ini nanti baru minum atau makan. boleh. Sambil nonton gitu, sambil ngemil juga bisa, guys. Bisa. Di pause dulu, nanti habis itu Lanjut sambil makan. lagi. Oke. Cocok. Oke. Nah, oh ya, terkait dengan AI itu ya, Pak. Apakah memang ya sudah tergantikan sih kalau di Cina ya, Pak, pekerjaan-pekerjaan itu digantikan dengan AI. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu kira-kira kita sudah mendekati dengan hal itu kayak pekerja-pekerja diganti semua gitu. Dari yang tadinya pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu dilakukan oleh manusia sekarang dilakukan oleh robot. Di Cina kan itu sudah banyak. Oh, kita ke restoran, yang pelayannya robot, itu udah ada mejanya gini, nanti robotnya tinggal maju set gitu, nganterin makanan selesai kita buka ambil. Kita ke supermarket, customer service-nya sekarang udah ada robot gitu. Ya. Jadi saya tahun 2018, 19, saya 19 itu ke Jepang. Saya ke hotel, di sana nggak ada front office-nya. Front office-nya nggak ada. Adanya robot dinosaurus 2. Saya tanya, piye ini gimana? Tanya Disediakan sama tablet. dinosaurus, Pak. Tablet. Oh, ternyata ada tulisan Jepang semua. Saya pakai translator. Oh, gini. Saya buka di sini. Kemudian di situ ada tulisan untuk resepsionis. Saya klik di situ, muncul dari sana resepsionis muncul. Kalau tidak semuanya berbasis robot. Jadi mau yang FO itu hanya untuk pajangan tok. Oh gitu. Hanya satu. Kalau di sini kan masih harus pakai FO, dokumennya apa. Kalau di sana kan sudah kita booking lewat online atau langsung di situ kita tinggal kita bayar, scan. Kalau di sini ada tulis atau transfer, Iya. udah selesai. Selesai. Itu hotel ya. Jadi kalau kita bisa membuat seperti itu adalah ancaman. Kalau kita bicara ancaman, kalau di luar negeri sudah banyak robot yang menggantikan manusia, itu di Indonesia kan tergantung pada yang punya pabrik. Kayak Manufaktur. kemarin. Nah, kalau manufaktur itu sudah mulai berganti atau tenaga tersebut sudah digantikan dengan yang namanya robot, ya sudah, PHK besar-besaran. Oh iya. Tapi di sini itu masih agak aman, Mas. Termasuk aman. Lebih baik menggunakan manusia dibandingkan dengan robot. Karena robot itu masih mahal. Oh iya. Dibandingkan dengan Manusia. Ya manusianya bisa dibayar murah gitu. iya, betul. Ya, benar. Tapi jangan salah, Mas. Indonesia itu termasuk yang tidak murah juga. Ada yang lebih murah di Vietnam. Di Vietnam. Ya. Oh iya, di Vietnam murah juga itu. Makanya banyak produk-produk dari Vietnam ya yang bisa bersaing. Iya, makanya investor juga Pindah sana. pindah ke sana. Betul, itu secara bisnis dan ekonomi ya gitu. Mantap. Ya. Tapi ini juga, Pak. Mungkin karena di Indonesia belum bisa produksi robot sendiri juga ya. Betul. Jadi kita Karena masih beli. Iya, kita masih ngimpor. Kayak Masih kemarin impor. ada yang ngimpor mainan robot-robotan anjing gitu kan, Pak. Lumayan berapa M, 3M, Pak. Ya, anjing. Anjing Kemudian, sama- tidak hanya anjing, Mas. Ada robotnya Oh, beneran. yang Yang humanoid gitu. ya, Kita buat pakai- mainan anak SD ya, Pak. Ya, itu kalau di sana untuk mainan SD, kalau di sini buat mainan mereka lah. Ya. Lucu memang kadang-kadang. Itu bagi saya itu lucu dan tidak masuk akal. Lebih baik kita beli teknologi, ya. Dan itu misalnya kan bisa dikembangkan. Jangan hanya kita beli sesuatu, tapi tidak bisa dikembangkan. Orang kita itu sudah sebelumnya. Iya, benar. Bisa memodifikasi, oh ini kita beli sesuatu, kemudian kita modifikasi, ini bisa. Tapi kalau itu di tangan yang salah, hanya untuk mainan tok, tapi tidak bisa digunakan atau dimodifikasi, ngapain? Iya. Nah, itu Masalahnya jangan, itu. masalahnya itu. Masalahnya itu. Masalahnya itu. Jadi seperti Mas Arul beli sesuatu, kemudian dioprek ya, misalnya Ya, dioprek, ngoprek. dioprek, wah jadi lebih bagus dibandingkan dengan aslinya. Nah, itu lebih bagus, nilai plus. Tapi kalau hanya beli, ya sudah, bosan rusak, sudah selesai. Nggak dipakai lagi.
masih tergantung dari manusia, dia nggak bisa jalan sendiri. Iya. Padahal kalau kita lihat di Cina, yang negara yang membuat itu, wah sudah macam-macam. Bisa tinju, bisa senam. Oh iya. Kemarin Ya kan? ada yang maraton juga, Pak. Maraton, betul. Yang baru maraton itu, mereka bisa maraton. Maraton, mantap. Sampai programmernya lari-lari ya, Pak. Ya, ada yang programnya lari-lari, atau bahkan bisa jalan sendiri dia menggunakan GPS. Oh iya, tracking system gitu. Iya, betul, dengan tracking Oh, system. kemarin jenengan tahu nggak, Pak, yang berita ini terkait dengan Pokemon dulu yang ada Pokemon Go itu. Sekarang kan tracking dari setiap scanan dari playernya itu dijadiin untuk ini apa namanya tracking sistem delivery makanan itu. Mau robot delivery ya, Pak. Iya. Nah itulah, makanya kalau kita ada kita kadang-kadang FOMO ya kan. Ya, komen, oh ini pakai ini. Jangan salah, itu adalah software yang dibuat oleh yang membuat tadi dia punya tujuan tertentu yang kadang-kadang kita tidak sampai memikirkan itu. Kita hanya asik dengan mainan. Padahal dia akan membuat ya tracking tadi titik-titik spot mana saja itu bisa dipelajari. Bahkan lokasi atau apapun bisa kita pelajari. Tapi kan kita nggak tahu. Makanya waktu itu saya tidak tertarik dengan itu karena saya mengajar yang namanya keamanan komputer, jangan sampai tadi jejak digital. Nah, itu masalahnya. Itu. Berarti kalau misalkan produknya gratis, kita sendiri yang jadi produk ya, Pak? Uji coba. Ya, uji coba. Uji cobanya adalah kita. Kita. Produknya gratis ya. Nanti dia akan mengambil data dari aplikasi tersebut. Yang Berarti kita nggak sadar. Iya, kita nggak Karena sadar. memang kita mungkin banyak yang belum belajar sampai ke sana. Ya, apalagi di Indonesia masih benar-benar awam ya, Pak. Kan banyak juga orang-orang yang masih gaptek gitu, Pak. Sebetulnya gaptek atau tidak itu kembali kepada orangnya. Kalau mau belajar, mau dikasih tahu, kadang-kadang kan dikasih tahu masih ngeyel, Mas. Wah, itu. Nah, itu, Pak. Ya. Luar biasa kan, nggak tahu tapi ngeyel. Makanya kalau kita debat, saya sebagai akademisi, ya itu debatnya adalah dengan, oh ini ada penelitian seperti ini, udah. Ya kalau perkara nanti mereka mau ambil ide itu, mas, solusi itu, ya monggo. Tapi sudah benar disampaikan. Ya. Sehingga nanti suatu saat mereka pasti akan sadar. Ya, manusia itu kan tadi ya bisa berpikir. Nah, suatu saat dia sadar mendapatkan itu dari jalur yang lain. Oh, ternyata iya pernah disampaikan oleh dari ini ya. Padahal kan dia compare. Oh iya, ternyata benar. Nah, itu makanya kita menyampaikan sesuatu yang benar itu wajib. Iya, wajib. Ya kan? Tapi untuk dia menerima Perkara diterima atau tidak bukan urusan kita. Betul. Tapi kan kita memberikan sesuatu yang wajib, apalagi dosen. Dosen itu tidak boleh bohong, Mas. Data yang disampaikan harus valid. benar, valid. Itu dosen. Harus kredibel ya, Pak. Ya, artinya yang disampaikan itu ya ini hasilnya seperti ini ada dasarnya, referensinya. Kenapa? Mahasiswa atau yang lainnya yang akan melihat itu akan melihat bahwa dosen tersebut, peneliti tersebut memang kompeten atau tidak. Oh, iya, benar. Ya kan? Kalau saya melihat mahasiswa supaya kompeten ya tadi harusnya punya referensi, ya kan, dari sumber yang bisa dipercaya. Jangan semuanya berbasis AI lagi, banyak nggak AI lagi ya mas ya? Iya, kembali Iya. lagi. Jadi kalau aman, katakan aman, kita harus pastikan bahwa kita sebagai sekarang kan banyak juga mungkin nggak pernah lihat HP kemudian ditaruh kita bisa disadap dari HP, ya kan? Iya. Kameranya ditutup atau termasuk ada beberapa laptop itu kan kameranya ditutup di stiker. Nah itu kadang-kadang kan bisa posisi di mana kita sedang ngapain tidak sadar. Tinggal colok ternyata. USB langsung kesadap HP-nya ya, Pak. Kadang ada yang gitu juga. Iya, Atau enggak ketika di wifi publik gitu, iya. bisa aja dari wifi itu Ya banyak. Termasuk kita pakai nggak wifi pun kita bisa diakses selama dia tahu email kita. Dia akan bisa mendeteksi karena misalnya hati-hati dengan wifi yang wifi publik karena di situ bisa dibaca ya MAC address kita. Kalau di sini ada namanya MAC address, ya itu bisa dibaca. kayak identitas HP-nya gitu ya, Pak. Atau identitas perangkat yang ada pada jaringan. Nah, iya. Itu namanya MAC address. Dan itu unik, nggak ada yang sama. Setiap device nggak ada yang sama. Gitu. Berarti untuk misalkan ada bukan cuma orang tua ya, Pak,
yang gaptek di Indonesia. Tapi beberapa anak muda juga saya rasa masih lumayan gaptek. Kayak ada yang dia buat email aja nggak tahu gitu Pak. Oh banyak. Banyak gitu. Nah, mungkin dari Pak Imam itu untuk orang-orang awam seperti masyarakat kita gini, itu kira-kira kalau untuk mengamankan data kita yang ada di internet, yang ada di handphone kita, itu gimana sih? Gitu. Oh, atau mungkin emailnya pakai 2FA gitu, multi factor gitu atau gimana, Pak? Oke. Yang banyak orang belum sadar itu bahwa email itu adalah ID. Sama kayak kita punya nick. Jadi kalau kita punya satu email, itu ada email pokok, ada email sekunder. Email satu saja, ya. Kalau ini penuh atau apapun, kita nggak semuanya. Contoh misalnya saya punya email, ya, satu dari dulu itu Kartika Mames itu. Kemudian ada email yang lain, ya, termasuk di sini ada di Unan, ada email lagi Kartika Santoso Unan atau apapun. Masing-masing diperuntukkan untuk yang berbeda. Misalnya aja kalau tugas mahasiswa mengumpulkan kemana, ya. Nah, itu sehingga tidak gampang penuh, tidak cepat penuh. Ya. Jadi itu, tapi email yang ini, ya, kita punya beberapa email, sebaiknya password-nya jangan sama. Oh, iya. Semua akun kita sebaiknya jangan sama. Jangan nanti emailnya, kemudian IG-nya, Twitter-nya, emailnya sama, password-nya sama. Begitu dibobol satu, ya udah selesai lah. Oh iya, benar-benar. Ya, itu. Jadi kalau kita menggunakan email itu hati-hati. Dan di email kan ada multi-factor authentication atau two-factor authentication, autentifikasi dua langkah atau multi atau banyak. Yang sering itu adalah bisa menggunakan SMS atau WA atau masuk ke email, ya atau ke SMS biasanya. Kalau nggak pakai kode keamanan gitu ya. Betul. Apakah itu Anda, ya kan? Nanti ada kodenya itu di HP. Kalau misalnya aja terdeteksi dua device, ya nanti akan muncul di device ini dan atau device ini. Nah, itu sebenarnya pengembangan oleh Google. Kalau kita menggunakan akun Google ya, gitu. Jadi ada verifikasinya seperti itu. Karena kadang-kadang email kita, HP kita itu nggak dimasukkan. Atau bahkan yang sering terjadi adalah HP-nya, nomor kontak kita sudah tidak aktif. Itu yang sering terjadi. Terutama mahasiswa ini. Jadi susah backupnya gitu ya, Pak? Betul, mau recovery bagaimana? Makanya ada di situ adalah email, satu email dibuat, kemudian ada email recovery-nya. Oh, berarti kita buat email recovery gitu. Oh, atau bisa aja ini ya, lupa atau apapun, kita bisa ngirimkan Recovery ke email satunya. Tuh, jadi ini bisa backup lagi. Itu kan gunanya Betul. seperti itu. Atau misalnya aja, HP-nya udah nggak bisa, kemudian kita harus mengganti juga kan. Kita bisa menggunakan yang model yang lain tadi dengan mengirimkan kode ya kan dari Google tadi. Kemudian kita baru ganti nomor HP kita. Oh, gitu. Ada kesempatan kita untuk mengganti. Nah, nanti suatu saat kita tidak bisa dengan cara itu, kita bisa menggunakan verifikasi OTP dengan SMS atau ya dengan nomor yang aktif sekarang. Berarti harus di recovery banyak cara gitu ya, Pak? Betul. Termasuk ada kan itu kata keamanan ya kan. Iya. Siapa nama Anda, nama ibu Anda jangan ya. Biasanya ibu itu gampang. Alamatnya di mana, atau nama kotanya di mana, atau nama piaraannya apa. Nah, itu kan yang tahu Anda. Yes. Sekarang juga ada ini, Pak. Yang autentikator itu. Iya. Ya, itu kan setiap 10 menit ganti kodenya. Iya. Pakai itu bisa. Iya. Nah, itulah kemajuan teknologi dari sekarang itu. Karena sekarang itu peretasan bisa dilakukan dari beberapa macam jalur. Ya, jadi kalau yang tadi two factor authentication seharusnya tidak berbasis jalur internet. Kalau berbasis jalur internet, emailnya sudah disadap, maka ya sudah selesai. Makanya kalau kita menggunakan email, harusnya autentifikasinya tidak pakai email lagi, tapi pakai SMS. Karena tidak mungkin kita bisa menyadap dari SMS dan email. Saluran internet, misalnya aja Mas Saru menyadap dari internetnya sama SMS, kan nggak mungkin Mas. Iya. Atau WA, kan susah dari dalam waktu bersamaan. Maka ada istilahnya adalah two factor authentication atau multi factor authentication.
kalau yang di sosmed nih Pak, kita kan sekarang kan AI juga bisa scraping data kan Pak. Betul, betul. Nah, di sosmed misalkan kita foto ya posting-posting sesuatu dan lain-lain tentang diri kita. Misalkan ada orang nih yang dia itu suka walau posting apapun gitu. Entah itu oh lagi makan posting, lagi jalan-jalan posting, lagi ngapain di mall posting gitu. Nah, itu kan terjadi kerentanan ya Pak, gitu. Ketika nanti oh ada AI yang ketika kita lagi posting-posting ternyata di apa namanya di tracking sama AI ini diambil datanya gitu Pak. Nah kira-kira untuk tips-tips menggunakan media sosial itu gimana gitu Pak? Karena eh, postingan-postingan seperti itu juga kan ini ya Pak, apa namanya untuk kita personal branding gitu Pak kadang. Karena medsos kan sekarang jadi ajangnya personal branding gitu Pak. Oh, IG-nya dibuat estetik lah atau mungkin orangnya yang suka alat musik isinya musik-musik semua dan lain-lain gitu. Betul. Jadi memang tujuan utama yang namanya medsos itu kan supaya orang mengenal kita. Iya. Medsos dibuat supaya kita menjadi dikenal. Mm-mm. Bukan sebaliknya loh ya. Iya, iya. Kalau kita supaya nggak dikenal, ngapain kita buat medsos? Kita nggak usah daftar medsos. Nah, itu makanya kan personal branding juga di medsos Oh, kan. dan nanti kalau sudah terkenal kan ada yang namanya endorse, Mas. Nah, iya. Nah, kan ada kaitan dengan endorse. Itu tujuannya ke sana. Ya. Jadi kalau kita masih, artinya kita biar aman bagaimana, dibedakan antara medsos untuk pribadi dengan medsos untuk endorse. Ada beberapa orang yang punya dua medsos. Yang satu untuk pribadi, ya. Ya kalau di pribadi kita tidak perlu semuanya kita unggah. Kita unggah pun nggak masalah. Cuma kadang-kadang kan nanti akan dibaca pola. Polanya, oh dia itu tanggal sekian kemana, dia akan kemana, ya itu kan pernah. Apalagi di tag tempatnya. Bahkan kita nggak usah tag tempatnya saja, kita dari foto itu dianalisis di mana, itu bisa menganalisis. Oh iya, sekarang bisa nganalisis gitu ya Pak. Iya. AI juga sekarang bisa tracking gitu ya. Iya. Hmm. Jadi kalau misalnya aja ini fotonya sedang di mana, dia akan mencari itu posisinya di mana. Makanya itu sekarang, makanya ada beberapa yang dibuat, kemudian di belakangnya di blur, ya supaya tidak bisa di tracking posisinya di mana. Yang repot kan posisi orang itu di mana toh, rumahnya di mana, daerah mana, itu kan bisa lihat dari polanya, Mas. Oh iya. Kayak yang ada konten kreator dia ini Pak, apa unik. Dia dari satu foto dia bisa tahu gitu letaknya di mana posisinya, bahkan dia bisa ngambil posisi sudut yang sama dari tempat itu gitu. Oh, Itu karena mungkin pakai AI juga untuk tracking ini itu. iya. Jadi Dan ada dari pantulan mata, ya, pantulan cahaya, ya kan itu. Oh, ini posisinya di sini nih, ya, Oh, di sudut. gitu. Itu kan bisa dilihat, Mas. Dari mata itu kan bisa di zoom ke fotonya. Apalagi kalau kita punya medsos tadi dengan HP atau foto yang bagus. Oh, begitu. Mantap juga Pak. Mungkin itu cukup untuk literasi kita ya Pak sebagai masyarakat Indonesia supaya kita lebih aware mungkin terhadap dengan dunia digital yang ada saat ini, apalagi dengan adanya AI gitu. Kita nggak bisa ketergantungan dengan AI gitu. Nah, untuk closing nih Pak, mungkin Pak Imam ada nggak pesan untuk anak muda, untuk mahasiswa gitu Pak, di era digital saat ini? Oke, kalau pesan saya kita harus lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati karena tadi yang kita diskus hari ini bahwa AI itu bisa mendeteksi, ya, ke depan bisa mendeteksi apa kegiatan kita, posisi kita sedang di mana. Yang kita takutkan adalah ada orang-orang yang tidak, ya, punya niatan jahat. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, posisi di mana bahkan yang tadi bisa dipalsukan, ya, dengan video, dengan muka kita. Bahkan ada kemarin yang apa? Mukanya cewek kemudian dibuat
dibuat untuk pornografi itu Oh, kemarin. iya, di Iya. salah satu sosmed itu ada ya, Pak. Mantap. Itu kan bahayanya itu. Bahaya. Nanti disalahkan. Iya. Makanya hati-hati dengan itu. Kita bijak dengan medsos atau kita upload ya. Kalau wajah-wajah yang saya kan jangan wajah semuanya wajahnya. Iya. Ya itu nanti Karena identitas. Tuh, ada yang tidak pengen lihat biasanya ke belakang. Ada beberapa kan mungkin. Nah itu mas. Kalau misalnya makanya hati-hati dengan penggunaan medsos, hati-hati dengan penggunaan AI, harus bijak, harus selektif, dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan asal semuanya kita posting, semuanya, pokoknya semuanya ada ya, semuanya diposting. Kalau misalnya aja Mas Arul, Pak Imam mau posting semua, postingan saya mungkin kalau dilihat ya bukan dari foto-foto saya. Iya. Banyak kan Repost dari ya, medsos, Pak. repost, betul. Kalau Aman repost kan kalau aman. repost. Nah, mau di repost apa saja. Aman. Dan saya mungkin Mas Arul nggak bisa melihat apa namanya algoritmanya. Oh, Pak Imam besok pasti pakai ini. Enggak, susah karena random. Random, ya, bener-bener random. Ya kan random ya. Random. Kalau saya bisa membaca polanya Mas Arul. Meme. Ya Mas. Ya, Nah, sama itu. Gitu pasti. Oke guys, itu tadi pesan dari Pak Imam untuk kita semua, entah itu mahasiswa atau mungkin kalian yang mungkin masih di jenjang SMA, SMK atau siapapun itu yang melihat video ini, tetap aware dengan dunia digital, lindungi data kalian sendiri, dan gunakanlah AI dengan baik. Segitu dari kami tutup podcast pada kali ini. Salah literasi ya, itulah. Wah, semangat. Semangat ya.